Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Anita Fewandari, NPM F0G020071 dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang teori model konsep asuhan kebidanan. Berikut penjelasannya. Teori model konsep asuhan kebidanan memiliki 5 teori, yaitu A. Teori Reva-Rubin, B. Teori Ramona-Marcher, C. Teori Ella Joy-Lerman, D. Teori Einerstein, dan yang terakhir E. Teori Jean-Bal. Berikut penjelasan dari masing-masing teori. A. Teori Reva-Rubin menjelaskan tentang menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari peran yang akan dialaminya kelak sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Berikut ini contoh kasus teori Reva-Rubin. B. Teori Ramona-Marcher. Teori ini lebih menekankan pada stres antepartum sebelum melahirkan dalam pencapaian peran ibu. Marcher membagi teorinya menjadi 2 pokok bahasan. Stres antepartum adalah komplikasi dari resiko kehamilan dan pengalaman negatif dari hidup seorang wanita. Tujuan asuhan yang diberikan adalah memberikan dukungan selama hamil untuk mengurangi ketidakpercayaan ibu. Berikut ini contoh kasus teori Ramona-Marcher. Selanjutnya C. Teori Ella Joy-Lerman. Dalam menjalankan profesi kebidanan, Ella Joy-Lerman melihat makin banyaknya tugas yang dibebankan pada bidan yang harus dilaksanakan dengan penuh profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan pandangan Ella Joy-Lerman tersebut menjadi latar belakang munculnya teori kebidanan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Teori Lerman ini menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktik pemberian asuhan pada wanita hamil dan memberikan pertolongan persalinan. Berikut ini contoh kasus teori Ella Joy-Lerman. D. Teori Einerstein-Weidenbach. Einerstein adalah seorang perawat kebidanan lulusan Fakultas Keperawatan Universitas Yale yang sangat tertarik pada masalah seputar keperawatan maternitas yang terfokus pada keluarga. Teori ini melihat segala aspek yang terdapat dalam ruang lingkup asuhan keperawatan, baik dari aspek pasien, perawat, dan lingkungan sosial yang berada di sekitar pelayanan kesehatan yang diberikan. Berikut ini contoh kasus teori Einerstein-Weidenbach. Dan yang terakhir, E. Teori Jean-Bal. Teori kursi goyang atau sama dengan keseimbangan emosional ibu. Jean-Bal adalah seorang bidan dari British yang telah melakukan risetnya secara intensif terhadap kebutuhan perempuan pada masa postnatal. Jean-Bal menjelaskan bahwa tujuan asuhan postnatal yang sekaligus juga menjadi filosofi Jean-Bal tentang postnatal care sebagai berikut. Membantu seorang perempuan agar berhasil menjadi ibu. Dan keberhasilan ini tidak hanya melibatkan proses fisiologi saja, tetapi psikologis dan emosional yang memotivasi keinginan untuk menjadi orang tua serta pencapaian. Berikut ini contoh kasus teori Jean-Bal. Itulah hasil observasi saya tentang teori model konsep asuhan kebidanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.